warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Yang saya hormati Bapak Mulyadi MA selaku pemimpin MK Desa Pendawa. Yang saya hormati rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya cintai. Salam dan kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana atas berkat dari Tuhan kita masih bisa berkumpul ada rangka menampilkan atau presentasi makalah yang akan dijelaskan oleh saudara waktu dengan segala hormat.
disebut dengan aliran filsafat kritisme. Kritisme adalah sebuah teori pengetahuan yang berusaha untuk mempersatukan kedua macam unsur dalam filsafat rasionalisme dan empirisme dalam satu hubungan yang seimbang, yang satu tidak terpisahkan dari yang lain. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara rasionalisme dan empirisme ini, kami menekankan bahwa pengetahuan itu seharusnya sintetis priori. Yang dimaksud dengan pengetahuan yang sintetis priori ini adalah pengetahuan bersumber dari rasio dan empiri yang sekaligus bersifat a priori dan a posteriori. Di sini akal budi dan pengalaman inderawi dibutuhkan serentak. Selanjutnya, kami mengatakan bahwa pengetahuan selalu bersifat sintesis. Pengetahuan inderawi misalnya merupakan sintetis hal-hal dari luar dan dari bentuk luar dan waktu di dalam saya. Sedangkan pengetahuan dari akal merupakan sintesis dari data inderawi dan sumbangan dari kategori-kategori. Itulah penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disambung oleh saudara Thomas. D. Idealisme. Permulaan pemikiran idealisme dalam sejarah filsafat barat biasanya selalu dihubungkan dengan Plato 427 sampai 347. Akan tetapi istilah idealisme untuk menunjukkan suatu aliran filsafat baru dipakai pada abad ke-19. Aliran filsafat idealisme dalam abad ke-19 merupakan kelanjutan dari pemikiran filsafat rasionalisme pada abad ke-17. Para pengikut aliran idealisme ini pada umumnya filsafat bersumber dari filsafat kritisme-nya Immanuel Kant, yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif adalah merupakan murid Kant. Bagi Hegel, pemikiran adalah esensi dari alam, dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Alam adalah proses pemikiran yang memudar, yang adalah juga akal yang mutlak, yang mengekspresikan dirinya dalam bentuk luar. Dari uraian di atas, Hegel secara sepintas tampaknya mengingkari adanya realitas luar atau realitas objektif. Akan tetapi sebenarnya ia tidak mengingkari adanya realitas luar atau realitas objektif tersebut. Hegel hanya percaya bahwa sikapnya adalah satu-satunya sikap yang bersifat adil pada segi objektif pengalaman. Hal ini karena ia menemukan dalam pengalaman. Positivisme. Pendiri sekaligus tokoh terpenting dari aliran filsafat positivisme adalah Auguste Comte. Filsafat Comte anti metafisis. Ia hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah dan menjauhkan diri dari semua pertanyaan yang mengatasi bidang ilmu positif. Semboyan Comte yang terkenal adalah savoir-faire. Artinya manusia harus menyelidiki gejala-gejala dan hubungan-hubungan antara gejala-gejala ini supaya ia dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Filsafat Auguste Comte terutama penting sebagai pencipta ilmu sosiologi. Kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte membagi masyarakat atas statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial adalah teori tentang kesusunan masyarakat, sedangkan dinamika sosial adalah teori tentang perkembangan dan kemajuan. Sosiologi ini sekaligus suatu filsafat sejarah karena Comte memberikan tempat kepada fakta-fakta individual sejarah dalam suatu teori umum, sehingga terjadi sintesis yang menerangkan fakta-fakta itu. Fakta-fakta itu dapat bersifat politik, yuridis, ilmiah, tetapi juga falsafi, religius, dan atau kultural. Baiklah, inilah hasil dari
persentase kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Kami dari kelompok 2. Jika terdapat kesalahan dan kesilapan kami, mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.